Shalom Aleichem buat semuanya, terutama yang di rumah juga. Mari bersama dengan saya kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 19. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayat 12 sampai dengan 19. Kekasih-kekasih Tuhan berbicara tentang iman orang percaya, berbicara tentang kekristenan saudara dan saya, itu tidak bisa dengan pendekatan secara agamawi, tidak bisa dengan teori agama. Keimanan saudara, kekristenan saudara adalah sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katakan dengan saya, pengalaman pribadi. Saudara dan saya mesti mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan kita tidak bisa didekati dengan agama, sebab agama adalah buatan manusia. Sekalipun Tuhan bisa datang mendekat kepada orang-orang dalam bentuk agama, tapi agama tidak bisa membuat orang dekat dengan Tuhan, mengenal pada Tuhan, datang dengan Tuhan. Sekali lagi saya beritahukan bahwa saudara dan saya mengenal Tuhan itu karena sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama tentang Yeremia. Bagaimana Yeremia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yeremia kemudian dipilih oleh Tuhan, kemudian mengalami yang namanya ketetapan daripada Tuhan untuk dia boleh melayani menjadi nabi bagi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara bersama-sama dalam Perjanjian Baru kisah tentang Paulus, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu mengalami 3 hal. Yang pertama adalah perjumpaan dengan kasih-Nya, perjumpaan dengan kasih Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Masih ingat, Tuhan adalah kasih. Perjumpaan yang kedua adalah perjumpaan dengan kuasa-Nya, power encounter, dengan kuasa-Nya, dengan kekuatan-Nya. Dan perjumpaan yang ketiga adalah perjumpaan dengan kebenaran-Nya. Jadi 3 hal ini perlu saudara dan saya pahami, dan saudara dan saya mengalami perjumpaan secara utuh dengan 3 hal tersebut, supaya ada keseimbangan di dalamnya. Ada orang yang hanya kemudian senang dengan perjumpaan kasih saja, suka pada lawat-lawatan, nangis-nangis. Saya senang dengan itu, tapi itu bukan secara keseluruhannya. Ada kemudian perjumpaan dengan kuasanya. Gereja saudara dan saya harus mengalami kuasa Tuhan, harus mengalami kekuatan Tuhan, harus mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ada hal yang kemudian agak memprihatinkan di hari-hari terakhir ini, bahwa gereja-gereja Pentakosta karismatik seperti saudara dan saya itu kemudian mengalami hal yang agak mencemaskan, bahwa gereja mengatakan Pentakosta karismatik, tapi kuasa-kuasa Roh Kudus, kekuatan Tuhan telah menjadi hilang di dalamnya. Semuanya hanya diatur dengan tata cara yang baik, beribadah, lagu pujiannya berapa kali, penyembahan berapa kali, semuanya diatur dengan baik. 1,5 jam sudah cukup, harus selesai, bubar semuanya. Padahal kalau saudara melihat, kalau saudara melihat zaman-zaman dulu, gereja-gereja Pentakosta selalu memberi ruang, selalu memberi space, selalu memberi tempat mana Roh Kudus bekerja di dalamnya. Orang-orang zaman dulu gereja bisa lebih daripada 2 jam ketika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Orang mengalami lawatan Tuhan, orang mengalami kuasa Tuhan. Hari terakhir ini saudara akan jarang melihat yang namanya altar call, orang maju ke depan, lalu mengalami perjumpaan dengan kekuatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Orang hanya datang, nyanyi, bawa persembahan dengan firman-firman yang motivasi yang menyenangkan telinga, lalu buat berkata kami gereja karismatik, tapi tidak ada karismatiknya di dalamnya, tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada kekuatan Allah, tidak ada karunia-karunia bekerja di dalamnya, tapi klaimnya tetap gereja karismatik. Saya mau gereja di tempat ini mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Katakan amin. Lalu yang ketiga, supaya seimbang, saudara dan saya perlu mengalami perjumpaan dengan yang namanya kebenaran. Saudara dan saya kemudian berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengerti firman Tuhan, saudara memahami firman Tuhan, itu perjumpaan dengan kebenarannya. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai dengan 19.
Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga ini tidak pernah aku tidak taat. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya setiap orang yang hadir pada pagi hari ini, kalian mengalami apa yang sama seperti Paulus alami, yaitu mendapatkan penglihatan yang datang dari surga. Ya, amin. 2 orang, kasihan Pak. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa setiap kalian yang hadir di tempat ini, kalian mengalami pengalaman supranatural yang luar biasa. Kalian mengalami perjumpaan dan mendapatkan penglihatan yang datang dari surga atas kehidupan kalian secara pribadi. Jadilah sesuai dengan iman. Kekasih-kekasih Tuhan, lihat di sini bagaimana Rasul Paulus, dia belum menjadi rasul. Jadi kemudian dalam perjalanannya, karena dia dengan tugas daripada imam-imam, kemudian dia ingin menganiaya, menangkap orang-orang percaya pada waktu itu, lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ini sebuah kesaksian yang dia sampaikan kepada Raja Agripa saat itu, sebab Paulus sedang naik banding dengan apa kasus yang dihadapinya, karena dia mengalami tuduhan-tuduhan yang jahat dari orang-orang Yahudi, tapi tidak terbukti bahwa Saulus ini melakukan sebuah kejahatan. Makanya kemudian dia naik banding karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Raja Agripa, dan dia menjelaskan bagaimana awal pertobatannya sampai kemudian dia ditangkap pada waktu itu. Jadi saya ingin menunjukkan pada saudara apa yang dialami Paulus pada waktu itu. Saya ingin mempersempit saja dengan apa yang kemudian menjadi pengalaman pribadi Saulus dengan Tuhan. Yang pertama, Saulus mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya ingin menjelaskan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Kasih Tuhan itu tidak terselami. Paulus kemudian saya berkata betapa panjang, lebar, tinggi, luas, dalam kasih Tuhan. Jadi perhatikan dengan baik. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang di surga, Allah Roh Kudus, adalah kasih yang luar biasa, besar, dalam, tinggi, lebar, luas, tak tertandingi oleh apapun juga. Apa yang kemudian menyebabkan saudara dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Saulus pada waktu itu mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan? Coba lihat dulu ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Dia berkata begini,
Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka, berasumsi. Hal yang membahayakan selalu menyangka, kan? Ya, menyangka, berpikir menurut kebenarannya sendiri. Bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Sekarang saya tunggu sebentar. Saulus ini adalah orang hebat dalam hal agama. Dia dalam golongan Farisi. Dia murid kesayangan, murid yang kemudian mungkin terpandai, lulusan kumlot barangkali dari seorang guru besar bernama Gamaliel. Jadi dia dari golongan Farisi yang paling keras. Dia belajar tentang teologi, dia belajar tentang agama dengan baik. Lalu kemudian ada orang-orang percaya pada Kristus dan itu tidak sesuai dengan dirinya. Makanya dia berapi-api untuk kemudian mengejar, menangkap orang-orang Kristen dan membunuh orang-orang Kristen. Dan Sauluslah yang menjadi saksi ketika Stefanus dirajam dengan batu. Paulus orang yang hebat, dia menduduki puncak barangkali sebagai partainya P3. Partai Persatuan Farisi, karena dia adalah Farisi, ya kan? Jadi dia adalah seperti itu, dia pemimpin. Lalu dia menyangka dalam dirinya, dia membela agamanya, dia berjuang di jalan Allah yang dia sembah. Makanya dia tidak suka kepada orang-orang percaya, dan di Alkitab dikatakan begini, dia bertindak dengan keras menentang nama Yesus. Menentang itu berada pada posisi sebagai oposisi. Menentang itu berhadapan-hadapan sebagai lawan. Itu menentang. Jadi benar-benar dia memberontak. Bukan hanya kepada kekristenan, tapi dia menentang kepada Yesus yang dari Nazaret ini. Sekarang gini, secara agamanya Paulus hebat atau tidak? Dia hebat. Tetapi apa yang dia lakukan adalah menentang nama Yesus, menentang Yesus yang dari Nazaret. Kalau orang menentang Yesus dengan berhadapan langsung, memberontak, menurut saudara baik atau tidak? Apakah orang ini adalah orang yang kemudian perlu atau layak mendapatkan kasih daripada Tuhan? Sebab dia langsung memberontak, dia menghujat Tuhan Yesus Kristus. Saya lanjut buat saudara. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Perhatikan, dia banyak memasukkan orang-orang kudus. Orang-orang waktu itu belum disebut orang Kristen. Mungkin hanya disebut orang-orang kudus atau pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus. Itu seperti itu. Jadi istilah Kristen belum muncul pada waktu itu. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Di dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini reputasi yang Saulus kerjakan pada waktu itu. Bahwa dia sebagai pemimpin agama, orang muda umurnya yang kemudian sekitar 30-an, dia mencapai titik puncak sebagai pemimpin agama. Apa yang dia lakukan adalah dia meluap-luap dengan kemarahan. Dia menyiksa banyak orang-orang percaya. Masukkan dalam penjara, dalam rumah-rumah ibadat, dia hajar orang-orang Kristen. Itu seperti itu. Tapi lihat di sini. Kemudian dalam perjalanannya ketika dalam amarah penuh, dia pegang surat kewenangan daripada imam-imam untuk mengajar orang-orang Kristen pada waktu itu. Di tengah perjalanan Tuhan datang menemui Paulus. Sekali lagi, apakah Paulus sedang berdoa pada waktu itu? Apakah Saulus sedang berpuasa saat itu? Apakah Saulus sedang mencari wajah Tuhan saat itu? Tidak. Dia dalam sebuah kemarahan untuk menyiksa, menangkap orang-orang Kristen. Artinya dalam posisi dia jahat, dalam posisi dia tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang penuh dengan kasih, Allah yang adalah kasih,
kasih itu tidak terbatasi oleh kejahatan manusia. Orang yang jahat ini ditemui Tuhan, di mana Tuhan menemuinya dalam bentuk kasih pada waktu itu. Mengerti maksud saya? Kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih melebihi segala sesuatu. Kasih tidak pernah kalah. Kasih pasti menang. Orang yang keras ini tidak mungkin ditemui dengan keras. Orang yang keras ini ditemui dengan kelembutan kasih Tuhan, sehingga dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Inilah kasih Tuhan itu. Tuhan tidak pernah membedakan siapapun. Tuhan tidak pernah terjebak menurut cara pandang manusia. Kalau Tuhan adalah kasih dan ingin menyalurkan kasihnya, ingin menyatakan kasihnya, Dia tidak pernah peduli siapa objek untuk mendapatkan kasih Tuhan. Mau orang baik, orang benar, orang jahat, orang yang menentang Dia, kasihnya lebih daripada itu. Makanya Tuhan kemudian datang menemui Saulus di dalam kasih-Nya. Ada amin? Jika ada di antaramu yang hadir pada pagi hari ini, kau belum pernah mengalami kasih Tuhan, kau belum pernah berjumpa dengan kasih Tuhan, berdoalah supaya kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kenapa dalam diri orang masih ada kemarahan? Kenapa dalam diri orang masih ada kepahitan? Kenapa dalam diri orang masih ada banyak kebencian di dalamnya? Menurut saya, dia belum berjumpa dengan kasih Tuhan. Ternyata tidak semua orang datang dalam gereja dia mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Saulus dalam posisi penuh amarah. Kalau Tuhan bekerja itu menurut caranya Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, Dia tidak pernah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Kasih-Nya lebih dari segala sesuatu. Kasih-Nya luar biasa. Dia melihat semua orang sama di hadapannya. Dia tidak peduli dengan masa lalunya. Dia tidak pernah peduli dengan track record yang buruk yang pernah dia alaminya. Sebab kasih menutupi semuanya. Ada amin? Saulus dalam posisi seperti itu, tapi Tuhan menemui dia dengan kasih. Nah, seringkali begini, banyak di antara orang-orang, mungkin termasuk saudara dan saya, sulit untuk memahami kasih Tuhan. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan dengan cara pandang kita, dengan paradigma kita, lebih runyam lagi menurut perasaan kita. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan cara pandang manusia. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan paradigmamu. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan perasaanmu. Sebab kasih Tuhan itu tidak terselami, sulit dimengerti, sulit dipahami. Bahkan seorang hamba Tuhan pun, seorang nabi pun belum tentu memahami kasih Tuhan. Coba saya bandingkan dengan saudara Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Kitab Yunus. Yunus di perjanjian lama, Pak, Bu. Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Judul perikopnya apa? Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Perhatikan ini. Posisinya Yunus, nabinya Tuhan. Tentu sebagai seorang nabi, dia mendapat banyak hal, peristiwa-peristiwa luar biasa bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman pribadinya.
Tetapi kemudian ketika Tuhan bekerja buat Niniwe, Yunus berkata begini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saya senang dengan begini. Kalau cuma baca tetapi hal itu sangat mengesalkan, kurang penekanannya. Jadi kayak orang Jawa, jadi kayak ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Marah karena apa? Perhatikan ini ayat selanjutnya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, apa katanya? Layakkah engkau marah? Perhatikan ini. Ternyata tidak banyak orang dapat mengerti tentang kasih Tuhan. Memahami maksud saya. Tahu mungkin, sebab Yunus berkata, aku tahu tentang kasih-Mu itu. Tapi mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya belum tentu. Sebab kemudian ketika orang-orang Niniwe disampaikan firman Tuhan kepada mereka lewat Nabi Yunus, maka seluruh penduduk kota Niniwe lalu kemudian ramai-ramai mereka bertobat, berpuasa, berseru pada Tuhan. Mereka bertobat dan Tuhan mengampuni mereka. Bukankah itu pernyataan kasih Tuhan kepada mereka, betul? Ini bangsa yang jahat orang Niniwe ini. Saking jahatnya sampai kemudian Tuhan melihatnya dan mengutus Yunus pada mereka. Tapi orang-orang yang jahat ini seharusnya kan kemudian mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Itu keinginan daripada Yunus, hukum mereka Tuhan, sebab mereka memang jahat. Tapi ketika Tuhan menyatakan kasih buat orang-orang Niniwe, Yunus kemudian jadi kesal. Yunus kemudian jadi marah kepada Tuhan. Itu miku bilang, Kak Tuhan, kenapa Kak dulu saya lari ke Tarsis? Sebab saya tahu tentang kasih-Mu, pasti Kau mengampuninya. Dia tahu. Tapi tentang kasih, apa yang kemudian kasih Bapa itu tidak menjadi bagian di dalam dirinya. Makanya ketika orang-orang kemudian Niniwe bertobat, dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai nabi bukan jadi lebih senang karena ada orang bertobat. Maka kemudian bangsa lain bertobat, tapi dia marah kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Ternyata begini artinya, ketika Tuhan menyatakan kasih kepada seseorang, ketika Tuhan menyatakan kasihnya kepada seseorang, tidak semua orang bisa mengerti, bisa menerima, bisa memahami bagaimana kasih Tuhan bekerja. Sebab ternyata Yunus ketika Tuhan bekerja lewat kasihnya, Yunus protes kepada Tuhan. Bagaimana saya? Dia marah dengan apa yang Tuhan lakukan atas orang-orang Niniwe. Tuhan, harusnya mereka dihukum, kenapa Engkau ampuni? Itu hanya Tuhan, itu kasihnya Tuhan. Sebab kasih Tuhan lebih besar daripada segala kejahatan dan daripada segala dosa umat manusia. Amin. Tapi Yunus tidak memahaminya, Yunus marah. Bukankah juga seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, ketika Tuhan menyatakan kasih kepada seseorang, maaf, yang notabene Tuhan menyatakan kasih itu kepada orang yang menjengkelkan buat saudara, orang yang kemudian menyebalkan buat engkau, orang yang menjadi musuhmu selama ini, musuh bebuyutan dari tahun ke tahun lamanya. Iya Wani? Wani lagi. Kalau dia datang saya sebut namanya. Kalau tidak datang saya tidak sebut namanya. Mudah-mudahan namanya tetap tercatat. Betul tidak? Kan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak pernah menginginkan dan tidak pernah merencanakan ada orang yang berseberangan dengan kita. Kita tidak bisa menentukan ada orang, semua orang harus suka dengan kita.
Ada kalanya dalam hidup saudara dan saya, dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya mengiring Tuhan, ada orang-orang yang juga menjadi musuh buat saudara. Sampai saudara bingung dari pagi sampai malam kau merenungkan dirimu, aku ini salah apa sama dia? Pernah ngalami begitu? Sampai kau berdoa di hadapan Tuhan, Papa di surga, aku ini salah apa sama dia? Bahkan aku seringkali mengulurkan tanganku untuk menolong dia. Aku dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak dilihat orang lain, bahkan tidak dengan sepengetahuan suamiku, ya. Menolong orang lain supaya tidak diketahui, aku bantu dia. Tapi toh ternyata di belakang kita dia tetap marah sama kita. Mengerti? Kayaknya tidak mengerti. Perlu saya ulang. Kita seringkali menemui orang-orang yang kemudian memang benar-benar membuat saudara dan saya seperti jadi kesel. Sampai berkata begini, menyerah sama Tuhan, tidak mau lagi berdoa buat dia. Tapi ketika kemudian Tuhan melawat orang itu, kemudian Tuhan datang kepada orang itu, Tuhan menampakkan dirinya dan menjamah orang itu dengan kasih-Nya yang besar banget. Orang yang menjengkelkan, yang jahat, yang seringkali bikin marah saudara dan saya. Apakah saudara dan saya bisa dengan lega hati, dengan legowo, dengan besar hati berkata, oh Tuhan, thank you bahwa Engkau Tuhan mengubahkan dia. Seringkali yang tersisa dalam diri saudara dan saya sama seperti Yunus. Tuhan, aku tahu bahwa pembalasan bukan aku, pembalasan memang milik kepunyaanmu Tuhan. Harusnya jangan dilawat begitu Tuhan. Udah dilawat, lalu kemudian Tuhan pakai lagi. Dia dapat penglihatan, dia kemudian dapat bahasa roh, dia dapat harusnya Tuhan sampai dikit dong telinganya, gitu kan? Supaya kapok. Nabi yang di situ bilang ini, saya kebaskan debu dari kakiku. Antara jengkel dengan kasih itu beda. Pernah ngalami seperti itu? Tuhan harusnya datek ke telinganya dulu Jangan buru-buru nyatakan kasih, hajar ke dia dulu, supaya dia merasakan dulu, supaya dia menyadari dulu, oh dia memang salah dia Tuhan, gue yang benar, dia yang salah. Sepertinya kita ingin ada pembelaan kan? Hei, Tuhan kalau mau bekerja itu dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Dan jangan pernah sekali-sekali intervensi ketika Tuhan sedang bekerja atas diri seseorang. Kalau orang itu jahat, kalau orang itu tidak benar, kalau orang itu menjengkelkan, membuat kita marah, biarlah kasih Tuhan yang mengubahkan orang itu. Berdoa banyak buat orang itu supaya kasih Tuhan melingkupi orang itu. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan berkata kemudian, saya lupakan dia saja. Dulu ada list doanya. Pondok Daud, namamu bagus Pondok Daud. Pondoknya sudah rubuh, kena angin, longsor, kena banjir. Terbukti tidak ada yang berdoa. Lu pikir saya tidak tahu kalian tidak berdoa lagi? Dulu ada list namanya Emicia, urutan nomor 1. Kenapa urutan 1? Paling menjengkelkan. Nah, mungkin di sana daftar orang yang setiap hari engkau doakan pada waktu itu. Tapi dari waktu ke waktu ketika engkau berdoa, enggak menunjukkan perubahan. Tambah lama tambah menjadi-jadi. Lalu sudah tidak sabar lagi.
kesabaran itu ada batasnya. Emang lalu ada batas kota? Coret dia. Bagaimana Bu Eni? So ada yang dicoret? Banyak Pak. Jangan-jangan ngana so seperti Yunus. Yunus marah ketika Tuhan menyatakan kasih. Pada Nabi Pak, Bu, dia menyampaikan firman Tuhan, dia yang berkhotbah, dia mau berdoa buat orang lain, dia pemimpin, dia dengan karunia yang luar biasa. Tapi makanya tadi dikatakan firman Tuhan, betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tinggi, lebar, panjang, sudah tidak terukur kasih Tuhan. Makanya saya rindu bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga cara pandangmu, sehingga hatimu itu sama seperti cara pandang Tuhan, sama seperti hati Tuhan. Jangan hanya nyanyi saja. Berikanku hati. Ayo nyanyi. Seperti yang apa? Yang penuh dengan belas kasihan. Berikut apa lagi? Nyanyi pinter. Model karismatik kayak saudara, tiap kali nyanyi sambil nangis bombay kan? Berikanku hati. Cari tisu. Tapi kenyataannya cuma nyanyi. Kita tidak mengalami kasih Tuhan. Kita tidak mengalami sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah kasih, dan kasih itulah yang harus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kasihlah yang harus menenggelamkan diri saudara, dan diri saudara tenggelam dalam kasih Allah. Sehingga sebagaimana Tuhan mengasihi seorang sekalipun jahat, demikian juga terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Ada amin? Bertemulah dengan kasih Tuhan. Berjumpalah dengan kasih. Tenggelamlah dalam kasih. Kalau saudara dan saya bertemu dengan kasih Tuhan yang luar biasa tadi, cara pandangmu berbeda. Sampai kemudian orang geleng-geleng kepala ketika melihat saudara bagaimana mengasihi orang lain. Orang lain mungkin kemudian apa? Kompor-kompori saudara. Orang seperti itu sudah usah perhatikan, orang seperti itu tapi tetap saudara bisa mengasihi orang itu. Orang-orang di sekitar saudara kali ini, sudahlah kalau dia sudah seperti itu, nggak perlu kemudian kita berdoa buat dia, buang-buang tenaga saya. Tapi saudara tetap bisa mengasihi orang itu karena kita berjumpa dengan kasih Tuhan. Ada 3 poin. Saya berhenti pada poin ini saja. Sebab apa gunanya banyak belajar, tapi kalau kita kemudian hanya sebagai pengetahuan saja, saudara dan saya tidak menghidupinya. Bagaimana Tuhan menjumpai Saulus yang penuh dengan kemarahan saat itu. Dia menjumpai Saulus dengan kasihnya yang besar. Saya rindu pelayanan di tempat ini, pelayanan yang dilandasi dengan kasih Tuhan. Saudara saya bergerak oleh karena kasih Tuhan. Kita bukan bergerak oleh karena keinginan manusia kita. Kita bukan bergerak oleh keinginan daging kita. Kita tidak sedang membangun pelayanan dengan ambisi lahiriah kita. Baiklah kita membangun pelayanan karena kasih Tuhan yang telah mengubahkan seluruh kehidupan kita. Siapakah saudara dan saya
Bukankah kita juga punya masa lalu juga yang hampir sama seperti Saulus? Kita juga dulunya juga bukan semua orang baik. Coba pernah selalu memikirkan, merenungkan betapa berdosanya hidup kita di masa yang lalu. Tapi lihat, Tuhan tidak kemudian menanyakan berapa besar dosamu ketika Tuhan menjumpai saudara dan saya. Amin. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu saudara. Dia tidak pernah mengungkit pelanggaran-pelanggaran saudara. Kalau dia datang dengan kasih-Nya, dia mengampuni. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan kasih-Nya atas kita semuanya. Itu Tuhan kita. Makanya perlu menyadari bagaimana berjumpa dengan kasih itu. Lalu kemudian kita tinggal dalam kasih itu, berjalan dalam kasih itu, dan mengerjakan segala sesuatu dengan kasih itu. Bertemulah, berjumpalah dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.